Sistem Super Devouring. Bab 156, Kehancuran Total. Oh tidak, hati-hati. Zhao Mulian berseru. Dia melihat bahwa Yuliang tidak memanfaatkan kemenangan untuk mengejar dan membunuhnya, tetapi bergegas menuju Ye Xuan. Hah! Ye Xuan mendengar teriakan itu, berbalik dan hampir mati ketakutan. Yuliang berada di alam Zheng Xuan, dan dia juga telah merebut senjata spiritual tingkat menengah. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dia tangani, yang berada di tahap awal Zhenyuan. Pada saat itulah dia mengeluarkan busur pemburu bintang dan menyerang sambil mundur. Ledakan! Ledakan! Meskipun Yuliang hanya berada di tahap awal alam Zheng Xuan, namun tingkatannya 3 tingkat lebih tinggi daripada tahap awal alam Zhenyuan. Di bawah penindasan wilayah ini, 100 langkah melalui anak panah milik Ye Xuan tidak berpengaruh sama sekali dan semuanya dikalahkan tanpa kecuali. Kecepatannya luar biasa. Dia hampir mengejarku. Perbedaan wilayah kita terlalu besar, jadi sebaiknya aku lari dulu. Ye Xuan dengan cepat berbalik dan berlari ke satu arah dengan seluruh kekuatannya. Dia ingin membawa Yuliang pergi. Dengan cara ini, orang-orang dari Kekaisaran Api tidak akan menjadi ancaman baginya. Tetapi ketika Ye Xuan berbalik, dia terkejut mendapati kecepatan Yuliang tiba-tiba meningkat. Yuliang bertekad untuk membunuh Ye Xuan. Tidak bagus. Wajah Ye Xuan telah tenggelam ke dasar. Meskipun dia dapat membunuh seorang kultivator alam Yuan sejati tingkat menengah dalam sekejap, dia belum berada pada level yang memungkinkan untuk melawan seorang kultivator alam Xuan sejati sendirian. Sial, poin melahapku tidak cukup untuk membeli seni bela diri tingkat spiritual tingkat menengah untuk melarikan diri, jadi aku hanya bisa mempelajari ini. Ye Xuan dengan cepat menukar sesuatu dalam sistem melahap. Itu adalah formasi yang menghabiskan 100.000 poin melahap Ye Xuan. Aktifkan susunan kabut perantara. Semburan energi sejati langsung menyeruak keluar, lalu terdengar suara berderak dari segala penjuru. Yuliang yang tengah mengejar Ye Xuan dengan gila-gilaan, tiba-tiba menyadari ada kabut yang mulai terbentuk di sekeliling Ye Xuan. Kabut itu terbentuk dengan sangat cepat, dan dalam sekejap mata, kabut itu pun sudah menutupi punggung Ye Xuan. Pembentukan roh. Yuliang langsung bereaksi, dan niat membunuhnya pun semakin kuat. Aku tidak menyangka orang ini punya banyak trik. Dia harus mati. Yuliang mengambil keputusan dan melesatkan telapak tangannya, siap membubarkan kabut di hadapannya. Namun, kabutnya sangat tebal dan menyebar hingga 100 meter jauhnya dalam sekejap. Yuliang kehilangan pandangan Ye Xuan dan hanya bisa menggunakan telinganya untuk menemukannya. Tetaplah di sini dan mati. Yuliang mendengar sesuatu yang mencurigakan dan mengayunkan beberapa serangan pedang, namun semuanya meleset. Desir. Pada saat ini, beberapa suara terobosan di udara terdengar. Bab ini belum selesai, silakan balik halaman, boom. Ledakan. Yuliang mengalahkan anak panah itu lagi dan berteriak, bocah bau, keluar. Di sisi lain, Ye Xuan berdiri sebentar dan mencibir dalam hatinya, orang tua ini benar-benar hebat. Aku ingin melihat siapa yang mati lebih dulu. Dia tiba-tiba menutup matanya, kemudian dia menggunakan telinganya dan kemampuan Zubat untuk melawan. Ledakan, ledakan, ledakan. Kedua belah pihak terus menyerang. Pada awalnya, Yuliang mampu melakukan serangan balik beberapa kali, tetapi kemudian, dia selalu bertahan, dan Ye Xuan lah yang terus-menerus menyerang. Tidak mungkin, bagaimana orang ini bisa tahu lokasiku? Yuliang tidak dapat mempercayainya. Dia juga bergerak, tetapi Ye Xuan selalu dapat menemukan lokasinya. Tidak apa-apa kalau terjadi sekali atau dua kali, tapi kalau terjadi berkali-kali, jadinya aneh sekali. Tahukah kau, dia adalah pendekar alam Zheng Xuan, namun dia bahkan tidak dapat berhadapan dengan pendekar alam Zhenyuan. Ini membuatnya malu. Apapun yang terjadi, kamu harus mati. Yuliang mulai menyerang dengan panik. Sekarang, dia tidak lagi menghakimi posisi Ye Xuan, tetapi menyerang secara acak. Namun, setelah dia menyerang dengan panik selama beberapa saat, dia menemukan sesuatu. Ye Xuan sudah pergi. Orang tua, lihat ke sana. Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Itu milik Ye Xuan. Tepat pada saat itu, kabut tiba-tiba menghilang sedikit demi sedikit, dan tak lama kemudian menghilang sepenuhnya. Yuliang memperhatikan dengan saksama dan terkejut saat mengetahui bahwa Ye Xuan benar-benar telah kembali ke medan perang.
Namun kini medan pertempuran telah kacau balau, mayat-mayat berserakan di mana-mana, dan semuanya adalah jasad para orang kuat dari kerajaan api. Tak seorang pun dari Kekaisaran Xuan yang meninggal. Bagaimana ini mungkin? Yu Liang membelalakan matanya karena tidak percaya. Ada dua penguasa alam mendalam sejati di pihak mereka, bagaimana mungkin mereka bisa kalah? Dia memandang sekelilingnya, namun tidak menemukan sosok pendekar alam Zheng Xuan yang lain, dia pun tidak melihatnya tergeletak di tanah, itu berarti dia telah melarikan diri. Sialan, bajingan itu. Aku sudah menghabiskan banyak uang, dan dia kabur begitu saja. Dia hampir marah setengah mati karena melihat putranya tergeletak di tanah, meskipun kepalanya telah melayang entah kemana. Yu Liang, terimalah takdirmu. Zhao Mubai. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya, berjalan mendekat bersama sekelompok orang. Kali ini, Kekaisaran Xuanyang memperoleh kemenangan besar, hanya beberapa orang yang menderita luka ringan. Yang paling penting adalah lebih dari selusin orang dari Kekaisaran Api tewas, hanya menyisakan Yu Liang dan 3 orang jenius dari Kekaisaran Api yang berada di puncak alam roh sejati. Tidak, itu tidak mungkin. Mengapa kamu memiliki begitu banyak senjata spiritual kelas menengah? Yu Liang menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Ia tidak percaya bahwa dirinya akan kalah telak seperti itu. Karena Kekaisaran Xuanyangku telah menghasilkan seorang penempa senjata spiritual tingkat menengah. Zhao Mubai berjalan mendekat dan berkata perlahan. Bagaimana mungkin? Siapa dia? Yu Liang bertanya dengan keras. Pada saat ini, Ye Xuan tiba-tiba melangkah maju. Maaf, pedang dingin itu semua buatanku. Coba lihat bagian atas gagangnya, apakah ada 2 kata di atasnya? Yu Liang melihat ke arah yang dimaksud, dan benar saja, ada 2 kata di puncak gagangnya. Kamu Xuan. Yu Liang membacakannya. Ya, ini aku. Ye Xuan tersenyum. Ledakan. Jawaban ini bagaikan sambaran petir, membuat Yu Liang terdiam. Seorang kultivator alam Yuan sejati yang masih sangat muda, yang bahkan tidak dapat dibunuhnya, sebenarnya adalah seorang pandai besi yang dapat menempa senjata spiritual tingkat menengah. Apakah Kekaisaran Xuanyang benar-benar diberkati dengan begitu banyak orang berbakat? Yu Liang, pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah bandit, mati saja. Zhao Mubai tidak menyia-nyiakan kata-kata lagi padanya dan langsung menebasnya dengan pedangnya. Yu Liang tidak melawan dan kepalanya terpenggal oleh pukulan itu. Hah! Saat kepala Yu Liang terangkat, semua orang menghela napas lega. Tampaknya mereka telah memenangkan perang. Kakek Kaisar, apa yang harus kita lakukan dengan ketiganya? Zhao Pan tiba-tiba menunjuk dengan tangan gemuknya, menunjuk ketiga orang jenius dari Kekaisaran Api di kejauhan. Ketiga orang jenius dari Kekaisaran Api sangat ketakutan oleh pemandangan ini hingga kaki mereka lemas. Yu Liang, yang berada di alam mendalam sejati, sebenarnya dipenggal. Kekaisaran Api sudah berakhir. Membunuh. Zhao Mubai berteriak dingin. Atas perintahnya, seorang pria kuat di tahap tengah alam Yuan sejati bergegas maju untuk bertarung. Ketiga jenius itu pun menyerah dan tewas seketika. Ternyata tidak mudah. Aku tidak menyangka kita akan meraih kemenangan besar kali ini. Zhao Chongguang menghela nafas lagi. Berhenti bicara dan bersihkan kekacauan ini dulu. Zhao Mubai berkata, dan dengan lambaian tangannya, dia mengumpulkan semua cincin Qiankun pada mayat-mayat itu. Namun, pada saat ini, seekor batu besar tiba-tiba terbang dari cakrawala. Semua orang menoleh untuk melihat, dan wajah mereka menjadi serius. Bab 157 menguji bakat. Ling Qiao Dapeng adalah utusan dari istana Ling Qiao. Seru Zhao Chongguang. Kali ini, dia bisa yakin bahwa orang yang datang adalah utusan dari istana Ling Qiao, karena di seluruh wilayah timur, hanya istana Ling Qiao yang memiliki dapeng semacam ini. Roh itu sangat cepat. Dalam sekejap mata, benda itu terbang di atas kepala semua orang dan kemudian mendarat perlahan. Seorang lelaki berusia 30-an melompat turun dari belakang batu besar itu, memandangi mayat-mayat di tanah, dan bertanya dengan heran, apa yang terjadi? Yang mulia utusan, Kekaisaran Api menemukan seorang guru dari Kekaisaran Angin Hitam, yang menyamar sebagai utusan, dan ingin membunuh semua orang di Kekaisaran Xuanyang saya, tetapi konspirasi itu gagal. Zhao Mubai menjelaskan. Dia bisa merasakan bahwa lelaki di depannya juga berada di alam mendalam sejati,
dan tingkat kultivasinya bahkan lebih tinggi daripada dia. Oh! Pria itu sedikit terkejut, Kekaisaran Angin Hitam. Berpura-pura menjadi aku. Siapa namanya? Sepertinya itu Gao Yang. Jawab Zhao Mubai. Itulah yang didengarnya dalam pertempuran tadi. Gao Yang. Berani sekali kau. Pria itu mendengus dingin. Istana Lingqiao merupakan kekuatan dominan di wilayah timur, tetapi masih ada orang yang berani berpura-pura menjadi kekuatan itu. Mereka benar-benar tidak tahu bagaimana cara hidup dan mati. Sekarang semua orang dari Kekaisaran Api telah mati, 3 tempat penilaian akan diberikan kepada Kekaisaran Suanyang milikmu. 3 yang mana? Kata pria itu lagi. Pada saat ini, Ye Xuan memimpin dan berjalan keluar, sambil mengepalkan tinjunya dengan hormat, "Salam, Yang Mulia Utusan." Pria itu meliriknya dan sedikit terkejut, "Aku tidak menyangka bahwa kekaisaran tingkat rendah bisa memiliki bakat seperti itu." Lumayan. Pria gemuk kecil ini juga lumayan. Yang ketiga memang agak tua, tetapi dia juga memenuhi standar. "Yang Mulia Utusan, kapan mereka akan?" Tanya Zhao Mubai. "Kami akan segera berangkat. Ayo naik." Kata lelaki itu sambil melompat ke punggung Ling Qiao Dapeng. Ye Xuan dan 2 orang lainnya saling berpandangan dan ikut melompat. "Apakah ada hal lain yang ingin Anda katakan?" Pria itu berbalik dan bertanya pada Ye Xuan. "Tidak lagi." Ye Xuan menggelengkan kepalanya. Pria itu melanjutkan, "Baiklah, kalau begitu aku akan membawamu ke rumah Ling Qiao. Jika kamu gagal dalam ujian dan masih hidup, aku akan mengirimmu kembali." Setelah dia selesai berbicara, dia bertepuk tangan dan burung besar itu langsung terbang. Ye Xuan dan 2 orang lainnya merasa tidak berdaya. Tampaknya pria ini tidak percaya pada mereka, atau apakah ujiannya terlalu sulit. Melihat Ye Xuan dan 2 orang lainnya pergi dengan Ling Qiao Dapeng, Zhao Mubai dan yang lainnya juga melihat sebentar. Ayo, saatnya mengurus Kekaisaran Api. Ling Qiao Dapeng mulai terbang menuju Ling Qiao Mansion. Pria itu duduk bersila di punggung Ling Qiao Dapeng, menghadap Ye Xuan dan 2 orang lainnya, dan bertanya, "Siapa nama kalian?" "Kamu Xuan. Zhao Pan. Jiang Xian." "Baiklah, namaku Mo Wen, dan aku adalah penjaga istana Ling Qiao." Pria itu pertama-tama memperkenalkan dirinya, lalu berkata, "Selanjutnya, saya akan mengirim Anda langsung ke Ling Qiao Mansion untuk mengikuti penilaian. Namun, penilaian ini sangat kejam, karena Ling Qiao Mansion saya menginginkan para elit. Ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan kepada Anda terlebih dahulu. Jika Anda memiliki pertanyaan, tanyakan saja di tempat. Tidak akan ada penantian setelah itu. Pertama, tidak semua orang bisa mengikuti penilaian. Harus mengikuti tes bakat. Ye Xuan, kamu bisa lulus, Zhao Pan hampir tidak bisa, dan untuk Jiang Xian, aku tidak bisa menjamin apakah dia bisa mengikuti penilaian." Sebelum dia selesai berbicara, Jiang Xian bertanya dengan ngeri, "Mengapa?" "Aku bilang kalau rumah Ling Qiao-ku menginginkan orang-orang elit." "Berapa umurmu?" Mo Wen bertanya. 22. Sangat sulit. Bahkan seorang berusia 20 tahun di puncak alam roh sejati mungkin tidak dapat melewatinya. Tentu saja, ini tidak pasti, kecuali jika Anda memiliki beberapa kualitas luar biasa. Anda akan mengetahui detailnya saat Anda mencapainya. Mo Wen tidak menjelaskan banyak hal, dan melanjutkan, "Poin kedua adalah bahwa pertempuran penilaian dibagi menjadi beberapa kubu, dan Anda termasuk dalam kubu dinasti Tang." "Mengapa dinasti Tang?" Zhao Pan bertanya dengan heran. Mo Wen menjelaskan, "Wilayah timur kami, kecuali prefektur Ling Qiao, telah dibagi menjadi 4 bagian oleh 4 dinasti besar. Anda berasal dari dinasti Tang. Lalu apa gunanya terbagi ke dalam kubu-kubu?" Zhao Pan terus bertanya. 4 dinasti besar di wilayah timur sekarang akan bertarung satu sama lain sesuai dengan dinastinya, dengan total 2 ronde. Dengan asumsi bahwa kamu kalah di ronde pertama dan ronde kedua, kamu hanya dapat memasuki Huang Mansion milikku, Ling Qiao Mansion. Kediaman Ling Qiao-ku memiliki 4 kediaman, yaitu surga, bumi, Xuan, dan Huang. Kediaman surga adalah yang terbaik, dan juga merupakan inti dari kediaman Ling Qiao-ku. Kediaman bumi adalah yang kedua, kediaman Xuan adalah yang ketiga, dan yang terburuk adalah kediaman Huang.
Setelah mendengarkan penjelasan Mo Wen, Yesuan dan dua orang lainnya langsung memahaminya. Jadi, jika kubu dinasti Tang kita menang 2 kali berturut-turut, kita akan masuk istana surga. Yesuan berkata perlahan. Itu benar. Mo. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya, mengangguk dan melanjutkan. Ketiga, penilaiannya sangat kejam, dan hanya 1 dari 10 yang akan selamat, jadi kamu harus siap secara mental. Hanya 1 dari 10 yang akan bertahan hidup. Setelah mendengar ini, Yesuan dan dua orang lainnya merasakan getaran hebat di hati mereka. Persaingannya memang sangat ketat. Lagi pula, ada elit dari berbagai kerajaan, dan ada juga para jenius super dari dinasti. Jalan menuju rumah Ling Qiao sangat membosankan. Setelah menjawab pertanyaan Yesuan dan dua orang lainnya pada hari pertama, Mo Wen menutup matanya dan mulai berlatih. Dia duduk seperti ini selama 10 hari tanpa membuka matanya. 10 hari kemudian, Ling Qiao Dapeng juga terbang ke pegunungan yang berkesinambungan. Wow, vitalitas surga dan bumi yang begitu melimpah. Baru saja masuk dan aku bisa merasakan semangat sejati dalam tubuhku bergejolak. Aku memperkirakan aku akan mampu menembusnya dalam waktu 2 hari. Zhao Pan berseru. Saya juga. Jiang Xian mengikuti. Adapun Yesuan, meskipun dia juga merasakan vitalitas langit dan bumi yang luas, dia tidak merasakan apapun karena dia mengandalkan menelan untuk meningkatkannya. Pada saat ini, Ling Qiao Dapeng tiba-tiba turun dan akhirnya mendarat di ruang terbuka yang luas. Pada saat yang sama, Mo Wen juga terbangun. Datang. Mo Wen langsung melompat ke tanah dan berkata. Yesuan dan dua orang lainnya melompat turun. Ikuti aku akan menguji bakatmu terlebih dahulu. Mo Wen melambaikan tangannya, dan Ling Qiao Dapeng terbang ke angkasa hingga akhirnya menghilang. Yesuan mulai melihat sekeliling dan tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Itu mirip dengan sekte biasa. Dia dan Zhao Pan mengikuti Mo Wen sebentar dan akhirnya memasuki aula. Tidak ada apapun di aula itu kecuali seorang lelaki tua yang duduk bersila di tanah, dan di depannya ada batu putih sebesar bola sepak. Penatua, aku telah membawa orang-orang kembali. Silakan uji bakat mereka. Mo Wen berjalan mendekat dan berkata dengan hormat. Mendengar ini, lelaki tua itu juga membuka matanya, menatap Yesuan dan dua orang lainnya dengan matanya yang keruh, dan berkata, satu persatu, letakkan tanganmu di batu ini. Jiang Xian, kamu duluan. Mo Wen berkata dari samping. Sepanjang jalan, Jiang Xian sangat gugup karena Mo Wen mengatakan bahwa dia mungkin tidak dapat mengikuti penilaian dengan kualifikasinya. Dia sangat tidak puas dalam hatinya, tetapi dia hanya sedikit lebih tua. Namun kini setelah ia hadir, kita dapat mengetahui apakah itu naga atau ular hanya dengan satu tes. Bab 158, sesuatu terjadi pada Zhao Pan. Yesuan duduk bersila dan meletakkan tangan kanannya di atas batu. Lalu, sesuatu yang aneh terjadi. Yang ini tiba-tiba berubah menjadi hijau dan berkedip. Sangat bagus, nilainya rendah, hampir tidak memenuhi syarat untuk mengikuti ujian. Kata orang tua itu. Hah. Mendengar perkataan itu, batu besar yang tergantung di hati Jiang Xian pun ikut terjatuh. Zhao Pan. Mo Wen berkata dengan ringan. Pada saat ini, warnanya berubah menjadi hijau dan kemudian kembali menjadi putih. Kemudian, Zhao Pan juga duduk dan meletakkan tangannya di atasnya. Masih hijau, tetapi berkedip 2 kali. Sangat bagus, sedang, oke. Kata lelaki tua itu dengan nada dingin. Meskipun dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, Zhao Pan menyeringai, lalu berdiri dan berkata, Yesuan, terserah padamu. Yesuan, yang merupakan orang ketiga yang diuji, juga langsung duduk, lalu perlahan-lahan mengulurkan tangannya dan meletakkannya di atas batu. Mo Wen tidak bisa menahan napas dan berkonsentrasi. Ketika tangan Yesuan menyentuh batu putih itu langsung berubah menjadi biru dan berkedip 2 kali. Oh! Luar biasa, sedang saja. Lumayan. Orang tua itu mengangguk puas. Itu memang bakat yang luar biasa, tetua. Aku ingat bahwa jika dia berada di tingkat keunggulan menengah, dia dapat diterima di Xuan Mansion sebagai pengecualian, kan? Kata Mo Wen. Ya, kamu bisa memasuki Xuan Mansion terlebih dahulu tanpa mengikuti penilaian. Orang tua itu mengangguk sebagai jawaban.
Mo Wen berbalik dan bertanya, Ye Xuan, sekarang kamu memiliki kesempatan untuk memasuki rumah Xuanzi secara langsung. Bagaimana menurutmu? Rumah Xuanzi. Ye Xuan mengingatnya. Ada 4 istana di Istana Lingqiao, Tiandi, Istana Xuanzi, dan Huangdi. Istana Xuanzi menempati urutan ketiga, atau terus terang, merupakan yang kedua dari bawah. Lupakan saja, aku bersedia mengikuti ujian. Ye Xuan menggelengkan kepalanya. Selama Anda memenangkan pertempuran di Perang Dinasti, Anda dapat memasuki Istana Xuan, jadi tidak perlu melakukan ini sama sekali. Mungkin, Dinasti Tang akan memenangkan 2 pertandingan berturut-turut. Terserah kamu. Mo Wen tidak memaksanya. Kemudian, Mo Wen mengatur tempat tinggal untuk Ye Xuan dan 2 orang lainnya, dan menjelaskan bahwa seseorang akan membawa mereka mengikuti penilaian dalam 3 hari. Pada saat yang sama, satu hal yang harus mereka perhatikan adalah bahwa mereka tidak diizinkan bertarung secara pribadi, jika tidak, mereka akan didiskualifikasi. Saat ini, di halaman ini. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya, sepertinya adalah tempat tinggal para penilai dinasti Tang. Aku akan keluar dan memeriksanya terlebih dahulu. Setelah Zhao Pan mengatakan ini, dia pergi. Segera setelah itu, Jiang Xianhe memutuskan untuk berjalan-jalan. Sekarang, Ye Xuan adalah satu-satunya yang tersisa di halaman. Setelah datang ke sini, Ye Xuan merasakan tekanan tak terbatas. Kualifikasinya merupakan yang terbaik di Kekaisaran Xuanyang. Namun di sini semua jenius dari seluruh wilayah timur berkumpul. Para jenius dari kerajaan maju itu mungkin tidak lebih lemah darinya. Terlebih lagi, mereka semua lebih tua darinya, yang berarti dia berada dalam posisi lemah sekarang. Mungkin hanya sedikit yang berusia 16 tahun di tahap awal Zenyuan, tetapi kemungkinan ada cukup banyak yang berusia 18 atau 19 tahun di tahap tengah Zenyuan, atau yang berusia 20 tahun di puncak tahap tersebut. Sepertinya aku harus menghasilkan banyak uang. Ye Xuan berpikir dalam hati. Saat ini dia memiliki ratusan ribu titik melahap, dan sebelum berangkat, dia juga membeli banyak bahan untuk senjata spiritual tingkat menengah dari Zhao Chongguang. Sedangkan untuk senjata spiritual tingkat menengah, aku khawatir hanya para jenius di kerajaan tingkat tinggi yang mampu memilikinya. Mereka jarang ditemukan di kerajaan tingkat menengah dan tidak ada sama sekali di kerajaan tingkat rendah. Jadi, dia bisa mengandalkan ini untuk peningkatan sementara. Aku akan naik level sekarang. Selama aku menjual beberapa senjata spiritual tingkat menengah, aku mungkin bisa menembus tahap tengah alam roh sejati. Namun, aku tidak tahu apakah ada kerajaan di dekat sini, jadi sebaiknya aku menunggu kakak gendut kembali. Ye Xuan berpikir dalam hati. Dengan kekuatannya, lulus penilaian seharusnya tidak menjadi masalah. Namun, ia memiliki tujuan lain, yaitu membantu Zhao Pan dan Jiang Xian lewat juga. Dia berpikir sejenak di halaman, lalu tiba-tiba sebuah sosok berlari tergesa-gesa. Itu Jiang Xian. Oh tidak, sesuatu terjadi pada Zhao Pan. Kata Jiang Xian kaget. Sebelum berangkat, mereka telah sepakat bahwa mereka hanya perlu memanggil satu sama lain dengan nama mereka. Kalau tidak, jika Zhao Pan disebut sebagai putra mahkota, pasti akan membuat jengkel para jenius di kerajaan tingkat menengah, kerajaan tingkat tinggi, atau bahkan dinasti, karena negara-negara ini juga memiliki putra mahkota. Melihat Jiang Xian seperti ini, Ye Xuan berdiri dan bertanya dengan heran, apa yang terjadi? Jiang Xian menjelaskan apa yang terjadi. Zhao Pan terlalu besar, dan pihak lain merasa bahwa Zhao Pan telah mencemari matanya, jadi dia ingin Zhao Pan berlutut. Setelah mendengar ini, Ye Xuan juga merasa luar biasa. Zhao Pan memang sedikit gemuk, tapi tidak perlu melakukan ini, kan? Siapa pihak lainnya? Ye Xuan bertanya lagi. Kelihatannya seperti sebuah kekaisaran tingkat tinggi. Jiang Xian menelan ludah dan berkata, bab ini belum selesai, silakan balik halaman, sebuah kerajaan maju. Mata Ye Xuan berkedip. Apa yang salah dengan kerajaan maju? Bisakah ia melakukan apapun yang diinginkannya? Pada saat ini, Ye Xuan meminta Jiang Xian untuk memimpin jalan. Pada saat yang sama, di ruang terbuka. Berlututlah. Kamu sangat gemuk, tetapi kamu berani datang ke rumah Ling Qiao untuk mengikuti ujian. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Orang-orang dari kekaisaran tingkat rendah adalah orang-orang tingkat rendah.
Kurasa mereka tidak punya keterampilan lain kecuali cara makan. Jika kau tidak ingin kekaisaran Xuanyang hancur, maka berlututlah dengan patuh. Sekelompok pemuda berkumpul dan berteriak. Orang yang dikelilingi mereka adalah Zhao Pan, yang beratnya 300 kilogram. Di depan Zhao Pan, ada seorang pria muda mengenakan pakaian indah bersama dua pengikut. Baiklah, bagaimana menurutmu? Ayahku adalah Marsekal Agung dari pasukan Kekaisaran Angin Hitam. Dengan satu perintah darinya, kekaisaran Xuanyang milikmu akan hancur. Kata pemuda berpakaian indah itu sambil bercanda. Pada saat ini, Zhao Pan berdiri di sana dengan bodohnya. Dia tidak menyangka akan mendapat masalah besar hanya karena pergi jalan-jalan. Kekaisaran Angin Hitam merupakan kekaisaran tingkat tinggi, sedangkan kekaisaran Xuanyang hanyalah kekaisaran tingkat rendah. Yang pertama dapat dengan mudah menghancurkan kerajaan tingkat rendah. Tidak ada perbandingan sama sekali. Namun, pemuda di depannya dengan pakaian indah memintanya untuk berlutut dan bersujud. Berlututlah di hadapan langit, berlututlah di hadapan bumi, berlututlah di hadapan orang tuamu. Kalaupun punya tuan, yang perlu dilakukan hanya menunduk dan bersujud saja, tidak perlu berlutut. Tepat saat Zhao Pan ragu-ragu, pemuda berpakaian indah itu berkata lagi, waktunya sudah habis. Jika kamu tidak berlutut saat berikutnya, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Mendengar ini, Zhao Pan sudah mengambil keputusan. Aku berlutut. Zhao Pan menggertakkan giginya, menekuk lututnya, dan tubuhnya langsung tenggelam. Orang-orang di sekitarnya tampak bercanda. Pertarungan penilaian akan berlangsung dalam 3 hari, dan mereka tidak bisa menghabiskan 3 hari ini dalam kebosanan. Mereka harus menemukan kesenangan. Wajah Zhao Pan tampak berat. Dialah satu-satunya yang dipermalukan. Jika hal ini dapat memperoleh belas kasihan pihak lain, maka kerugiannya tidak akan terlalu besar. Celepuk. Tubuh gemuk Zhao Pan jatuh ke tanah. Hahaha, oke, patuh saja. Sekarang kamu sudah berlutut, kamu harus bersujud, kan? Kata pemuda berpakaian Cina itu sambil tersenyum. Pada saat ini, seorang pelayan bermata kecil di sampingnya berkata, mengapa tidak membiarkan dia memanggilku kakek beberapa kali lagi? Mendengar ini, pemuda berpakaian mewah itu pun berbinar-binar dan berkata, ya, itu bagus, tetapi aku tidak menginginkan cucu yang gemuk seperti itu. Kau, pergilah dan bawa cucu ini masuk. Bab 159 Kekaisaran Angin Hitam. Ya, itu bagus, tapi aku tidak menginginkan cucu yang gemuk seperti itu. Kau, pergilah dan adopsi cucu ini. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Zhao Pan tiba-tiba mendongak dan melotot ke arahnya. Kami baru saja sepakat bahwa selama saya berlutut dan bersujud, masalahnya selesai. Namun, sekarang pihak lain tiba-tiba mengubah syarat itu dan menambahkan syarat bahwa dia harus memanggilku kakek, yang jelas-jelas meminta terlalu banyak. Hei, kau masih berani menatapku? Apa kau percaya bahwa aku akan segera mengirim seseorang kembali ke Kekaisaran Angin Hitam untuk memberitahu ayahku agar menghancurkan Kekaisaran Xuanyang? Pemuda berpakaian indah itu tiba-tiba berteriak dengan marah. Celepuk. Setiap kali pemuda berpakaian indah ini menyebutkan Kekaisaran Xuanyang, hati Zhao Pan terasa sakit. Dunia ini adalah dunia orang-orang kuat, di mana yang kuat memangsa yang lemah. Yang lemah seringkali menjadi mainan yang kuat, bahkan sebuah kerajaan pun tidak terkecuali. Baiklah, aku akan menelepon. Zhao Pan menggertakkan giginya. Tunggu, semuanya punya aturan siapa cepat dia dapat. Kamu harus bersujud dulu, baru panggil aku kakek. Kamu paham aturannya? Pria muda berpakaian Cina itu berkata dengan dingin. Zhao Pan mengepalkan tangannya dan seluruh tubuhnya gemetar. Kali ini dia tidak membantah, melainkan hanya merentangkan tangannya dan menempelkannya ke lantai, lalu membungkukkan badannya. Engah. Dahi Zhao Pan membentur sesuatu, tetapi suaranya salah dan kekerasannya juga salah. Ini bukan lantai. Ketika dia mendongak, dia mendapati tangannya telah terbentur tangan seseorang. Kamu Xuan. Zhao Pan menatap pemilik tangan itu dengan heran dan berkata dengan ngeri. Benar saja, ini adalah tangan Ye Xuan, dia datang tepat waktu. Ye Xuan datang terlambat, tetapi belum terlambat. Dia langsung membantu Zhao Pan berdiri dan berkata, Kakak gendut, apa yang sedang kamu lakukan? Berani sekali kau.
Apakah aku membiarkanmu berdiri? Sebelum Zhao Pan sempat berbicara, teriakan marah terdengar, disertai suara angin. Pemuda berpakaian Tionghoa itu murka dan langsung menendang Zhao Pan. Dia adalah pria kuat di tahap tengah alam Yuan sejati. Tendangan ini pasti dapat mematahkan tulang Zhao Pan. Namun, Ye Xuan tidak akan membiarkannya bersikap lancang. Engah. Ye Xuan dengan santai menepukkan telapak tangannya dan menepis tendangan itu. Bab ini belum selesai, silakan balik halaman, berani sekali kau. Berani sekali kau. Kau tahu siapa aku? Pria muda berpakaian indah itu membelalakkan matanya. Itu hanya seekor anjing yang hanya tahu cara menggigit orang dengan gila. Ye Xuan berkata dengan santai dan membantu Zhao Pan berdiri. Apa katamu? Pria muda berpakaian mewah itu hampir mengamuk. Dia adalah putra seorang panglima tertinggi kekaisaran, namun dia dipanggil anjing, dan di hadapan banyak orang. Ini keterlaluan. Dia baru saja hendak mengambil tindakan ketika pengikut bermata sipit di sampingnya mengingatkannya, jangan lakukan itu, ada aturannya. Setelah pengingat ini, pemuda berpakaian mewah itu juga terkejut. Dia tiba-tiba teringat bahwa ini bukanlah kekaisaran angin hitam, melainkan istana Lingqiao. Fatih, berlututlah sekarang juga. Apa kau mau negaramu hancur? Pemuda berpakaian mewah itu melotot dan melanjutkan, dan kau juga dari kekaisaran Suanyang, kan? Kau benar-benar tidak tahu bagaimana hidup dan mati. Ayahku adalah panglima tertinggi kekaisaran angin hitam. Tahukah kau bahwa kau telah menyebabkan bencana besar? Kekaisaran angin hitam. Ye Xuan sebenarnya pernah mendengar nama ini. Bukankah ahli alam Zheng Xuan yang menyamar sebagai utusan istana Lingqiao di perbatasan antara kedua negara dari kekaisaran angin hitam? Haha, bagaimana dengan kekaisaran angin hitam? Itu hanya kekaisaran tingkat tinggi. Sekarang kau menginjak lumpur istana Lingqiao. Aku ingin melihat seberapa besar masalah yang telah kutimbulkan. Ye Xuan tidak peduli sama sekali. Baiklah, bagus sekali. Sepertinya Anda sengaja ingin menghancurkan negara Anda. Pemuda berpakaian Tionghoa itu sangat marah hingga mukanya membiru. Pada saat ini, ada hampir 100 penonton yang berkumpul di sini. Dia dihina di depan umum oleh seseorang dari kekaisaran tingkat rendah. Ini sungguh memalukan. Hehe. Ye Xuan tersenyum lagi dan berkata, saya lihat kamu belum bangun. Ini adalah rumah Lingqiao. Kecuali kamu membatalkan kualifikasimu untuk penilaian, kamu tidak dapat kembali untuk sementara waktu. Selain itu, penilaiannya cukup sulit. Masih menjadi pertanyaan apakah kamu dapat kembali ke kekaisaran angin hitam hidup-hidup. Lagi pula, kaulah yang pertama kali menyerang tadi, dan semua orang yang hadir melihatnya dengan jelas. Selama aku melaporkan masalah ini, kau akan didiskualifikasi. Sebelum dia selesai berbicara, pemuda berpakaian bagus itu mengubah wajahnya dan berteriak, beraninya kau. Haha, apakah kamu panik? Ye Xuan tersenyum dan berkata, tentu saja aku tidak berani, tapi jangan kira aku takut padamu. Jika kamu didiskualifikasi, tidak bisakah kamu menghancurkan kekaisaran Suanyang lebih cepat? Kata-kata itu juga membuat pemuda berpakaian indah itu merasa jauh lebih lega. Dia lupa aturan sebelum dia mengambil tindakan. Kalau ada orang dari Lingqiao Mansion yang tahu tentang ini, dia pasti akan didiskualifikasi. Lagi pula, bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Kekaisaran angin hitam hanyalah kekaisaran tingkat tinggi, dan dia bukanlah seorang kaisar, melainkan hanya putra Marsekal Agung Angkatan Darat. Bahkan jika kaisar dinasti datang, dia harus mematuhi aturan dengan hormat, apalagi dia. Baiklah, aku akan membawa teman-temanku pergi. Ada yang lain. Kalau tidak, keluarlah dari sini. Ye Xuan menarik Zhao Pan, dan setelah mengatakan ini, dia langsung berjalan keluar. Tidak seorang pun berani menghentikan mereka. Karena mereka tidak seberani Ye Xuan. Bahkan orang-orang dari kerajaan perantara tidak berani mengatakan apapun di depan pemuda berpakaian mewah itu, tetapi Ye Xuan tidak hanya melakukannya, dia juga memarahinya. Baiklah, bagus sekali, aku akan mengingatmu. Jika aku, Lin Zirong, tidak membunuhmu, aku akan mengambil margamu. Titik. Setelah meninggalkan tempat bermasalah itu, Ye Xuan langsung membawa Zhao Pan dan Jiang Xian kembali ke kediaman mereka. Ye Xuan, kali ini,
Zhao Pan akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Ye Xuan duduk, apakah menurutmu aku tidak rasional dan memperburuk keadaan? Zhao Pan mengangguk. Awalnya dia mengira setelah bersujud dan berteriak, kakek, dia akan baik-baik saja. Meskipun memalukan, itu lebih baik daripada orang tua dan saudara-saudaranya terbunuh dan seluruh negaranya hancur. Kamu terlalu naif. Mereka jelas mencari kesenangan. Bahkan jika kamu bersujud dan memanggil mereka kakek, mereka tidak akan membiarkanmu pergi, dan akan terus memaksakan batas mereka. Kemudian, mereka akan memperlakukanmu seperti anjing, atau bahkan memintamu untuk menjilati sepatu mereka. Setelah Ye Xuan selesai berbicara, dia berhenti sejenak dan melanjutkan, meskipun keadaan sudah tidak terkendali sekarang, tidak apa-apa. Ini adalah istana Ling Qiao, jadi dia tidak berani melakukan apapun kepada kita untuk saat ini. Selama kita lulus penilaian istana Ling Qiao, bahkan jika kita hanya memasuki istana Huang, mereka tidak akan berani mengambil tindakan terhadap kekaisaran Xuanyang. Setelah apa yang dikatakan Ye Xuan, Zhao Pan juga merasakan ada beberapa kebenaran di dalamnya. Namun, dalam penilaian rumah Ling Qiao, hanya 1 dari 10 yang akan selamat. Banyak orang di sekitarku sekarang berada di alam Yuan sejati. Aku khawatir. Kata Zhao Pan dengan sedikit khawatir. Apakah kamu tidak akan menerobos? Masih ada 3 hari tersisa sebelum penilaian. Cobalah untuk menerobos ke alam Yuan sejati dalam 3 hari ini. Jangan khawatir, aku di sini untuk melindungimu. Selama kamu memasuki rumah Ling Qiao, kamu dapat membalas dendam karena berlutut tadi. Ye Xuan berkata dengan sangat percaya diri. Baiklah, saya akan mulai berlatih sekarang. Zhao Pan telah mengambil keputusan. Karena segala sesuatunya sudah terjadi, tidak ada gunanya mengkhawatirkannya. Kita hanya bisa bekerja keras untuk menerobosnya. Selama kita dapat memasuki Ling Qiao Mansion, semua krisis akan teratasi. Bab 160, menghasilkan uang. Baiklah, aku punya beberapa urusan pribadi yang harus diselesaikan, jadi aku harus keluar sebentar. Kalian tidak boleh keluar beberapa hari ini. Ye Xuan berkata, dan langsung pergi. Setelah pergi, Ye Xuan segera kembali ke tempat dia berada tadi. Saat ini, masih ada beberapa orang berkumpul di tempat terbuka itu, dan pemuda berpakaian mewah bernama Lin Xirong masih ada di sana. Bajingan, beraninya kau keluar. Pemuda berpakaian mewah itu berteriak begitu dia melihat Ye Xuan. Dasar bajingan tak berguna. Kau tak perlu memprovokasiku. Aku tak akan melakukan apapun. Tapi jangan lupa, aku punya pengaruh atas dirimu. Ye Xuan menatapnya dan berkata dengan dingin. Lalu apa yang kau lakukan di sini? Apa kau mencoba mengancamku dengan ini? Pemuda berpakaian Cina itu bertanya dengan nada bertanya. Dia benar-benar takut Ye Xuan akan melaporkan masalah itu, dan kemudian dia akan didiskualifikasi. Tahukah kamu, alasan mengapa dia bisa datang ke Ling Qiao Mansion kali ini adalah karena keluarga kerajaan Kekaisaran Angin Hitam tidak mempunyai bakat yang menonjol tahun ini, jadi kuota diberikan kepadanya. Jika dia dikeluarkan, dia mungkin tidak bisa datang lagi tahun depan. Terlebih lagi, jika dia dimasukkan dalam daftar hitam oleh Ling Qiao Mansion, tidak masalah jika hanya dia yang dimasukkan. Namun, jika seluruh kekaisaran dimasukkan, maka bahkan jika ayahnya adalah panglima tertinggi tentara, dia akan berada dalam masalah. Jangan khawatir, aku tidak sekotor kamu. Ye Xuan mendengus dingin, lalu tiba-tiba melompat ke dinding, mengeluarkan pedang dingin dari tangannya, dan berkata, semuanya, aku punya sejumlah senjata spiritual tingkat menengah di sini, apakah ada yang menginginkannya? Begitu kata-kata ini keluar, mereka langsung menarik perhatian semua orang. Apa? Senjata spiritual tingkat menengah. Bagaimana mungkin? Anak ini hanya dari kekaisaran tingkat rendah, bagaimana mungkin dia memiliki senjata spiritual tingkat menengah? Tapi aura yang terpancar dari pedang di tangannya sepertinya berasal dari senjata spiritual tingkat menengah. Pergi dan lihatlah. Seketika orang-orang berkumpul. Apakah pedangmu benar-benar senjata spiritual kelas menengah? Berapa harga jualnya? Seorang pria muda bertanya tanpa banyak berpikir. Ini takdir bahwa kita bisa bertemu di sini. Pedang cahaya dingin yang baru ditempa ini hanya dijual seharga 500 kristal kelas rendah. Ye Xuan berkata perlahan. Apa? 500 kristal bermutu rendah.
Seluruh tempat menjadi gempar. Harga senjata spiritual tingkat menengah memang sekitar 500 kristal tingkat rendah, tetapi persediaannya selalu sedikit. Senjata spiritual tingkat menengah biasanya muncul di kekaisaran tingkat tinggi, dan setiap kali muncul, senjata tersebut akan dirampas oleh pasukan lokal. Bab ini belum selesai, silakan balik halaman, jadi sulit bagi kekaisaran tingkat rendah dan menengah untuk memilikinya. Jika sebuah kerajaan perantara ingin membeli senjata spiritual tingkat menengah, harganya sendiri mungkin akan menelan biaya ribuan kristal tingkat rendah, dan itu juga akan membutuhkan penggunaan koneksi untuk membelinya, jadi biayanya mungkin tidak kurang dari 3.000. Namun, saat ini ada senjata spiritual tingkat menengah yang dijual dengan harga terendah. Ini tidak mungkin palsu. Kamu hanya orang dari kekaisaran tingkat rendah. Bagaimana mungkin kamu memiliki senjata spiritual tingkat menengah? Seseorang bertanya. Haha, memangnya kenapa kalau itu kekaisaran tingkat rendah? Apakah orang-orang dari kekaisaran tingkat rendah tidak diperbolehkan memiliki harta karun? Yesuan menyeringai dan tiba-tiba mengulurkan gagang pedang di depan pihak lain dan berkata, lihat. Senjata spiritual tingkat menengah ini dibuat olehku sendiri. Seluruh penonton meledak lagi. Orang di depan mereka benar-benar dapat menciptakan senjata spiritual tingkat menengah. Seorang pemalsu senjata spiritual tingkat menengah, bagaimana mungkin? Tidak pernah ada pemalsu senjata spiritual tingkat menengah di negara kita. Tapi, pria gendut tadi memanggilnya Yesuan. Ya Tuhan, seorang penempas senjata spiritual tingkat menengah sudah cukup untuk meningkatkan kekaisaran tingkat rendah menjadi kekaisaran tingkat menengah. Para penonton saling berpandangan dengan tak percaya. Pada saat ini, pemuda berpakaian mewah, Lin Zirong, tiba-tiba berjalan mendekat dan berkata, itu pasti palsu. Nama ini pasti telah diukir olehnya kemudian. Apakah kamu percaya? Setelah pengingatnya, mata para penonton itu berbinar. Itu memang mungkin. Percaya atau tidak, ini adalah senjata spiritual tingkat menengah. Yesuan terlalu malas untuk menjelaskan dan melanjutkan, saya kira sebagian besar dari kalian menggunakan senjata spiritual tingkat rendah. Kalian semua datang untuk mengikuti ujian. Jika kalian mendapatkan senjata spiritual tingkat menengah, maka peluang kalian untuk lulus ujian akan jauh lebih besar. Apakah ada yang mau membelinya? Sekelompok orang masih ragu-ragu. Senjata spiritual tingkat menengah sangat berharga, jadi Anda harus memikirkannya baik-baik. Aku di sini. Jika senjata spiritual kelas menengah itu palsu, aku akan bunuh diri saat itu juga untuk meminta maaf. Sejujurnya, aku hanya punya 10 pedang cahaya dingin ini, dan kalian ada hampir 100, jadi siapa cepat dia dapat. Apakah ada yang bersedia menjadi yang pertama maju? Suara Yesuan sangat keras. Cek. Pemuda berpakaian mewah itu tiba-tiba mendengus dingin. Sebenarnya banyak orang sudah menunjukkan keinginannya untuk membeli, tetapi mereka khawatir setelah membelinya, Lin Zirong akan terus memperhatikan mereka. Lagi pula, kecuali Lin Zirong dan 2 orang lainnya, semua yang hadir adalah kekaisaran tingkat menengah atau kekaisaran tingkat rendah. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba bertanya, saya tidak memiliki begitu banyak kristal di cincin Qiankun saya, bisakah saya menggunakan hal lain untuk menebusnya? Bab ini belum selesai, silakan balik halaman tentu saja bisa. Yesuan berkata sambil tersenyum. Baiklah, biar aku coba. Seorang pemuda berjalan keluar dari kerumunan, dan kemudian, di bawah tatapan banyak orang, dia mengeluarkan beberapa kristal dan harta yang dia gunakan untuk berkultivasi. Bagus sekali, nomornya benar, ambil saja. Yesuan langsung mengambil benda-benda di tanah, lalu melemparkan pedang cahaya dingin. Dentang. Pemuda itu memegang pedang dingin di tangannya, tiba-tiba mencabutnya, lalu menebaskannya ke arah langit. Serangan itu, yang diperkuat oleh senjata spiritual tingkat menengah, sangat cepat dan berlangsung beberapa ratus meter sebelum menghilang. Itu benar-benar senjata spiritual kelas menengah. Bagus, hebat sekali, hahaha. Pemuda itu sangat gembira. Dengan senjata spiritual tingkat menengah, peluangnya untuk lulus ujian akan jauh lebih besar. Semua orang yang hadir terdiam. Mereka melirik sekeliling tanpa sadar dan mendapati banyak orang sedang menatap dengan mata terbelalak. Pada saat ini, Yesuan mengeluarkan pedang dingin identik lainnya dari ruang melahap dan berkata, siapa yang menginginkan yang kedua? Saya menginginkannya.
Saya juga. Sisakan satu untukku. Seluruh penonton tiba-tiba menjadi riuh, berteriak-teriak dan berusaha membeli satu. Haha, jangan cemas. Aku punya 9 token di sini. Siapapun yang punya token bisa membelinya secara berurutan. Ayo. Sebelum Yesuan selesai berbicara, 9 token terbang keluar. Setelah tertegun sejenak, para pemuda itu pun segera menyerbu keluar dan mulai berebut token. Nomor 1, aku nomor 1. Ini kristalnya. Berikan padaku. Baiklah, ambillah. Saya nomor 2. Di sini. Nomor 3, nomor 3, nomor 3 ada di sini. Titik. Dalam waktu kurang dari setengah menit, Yesuan menjual 8 pedang cahaya dingin. Hei, di mana token nomor 9? Yesuan bertanya dengan heran. Orang-orang di bawah saling memandang dengan bingung. Tidak ada satupun di antara mereka yang mendapat token nomor 9. Token No. 9 dihancurkan olehnya. Tiba-tiba ada yang berteriak, kemudian semua orang melihat ke arah yang ditunjuknya, dan akhirnya jatuh ke tubuh pemuda berpakaian Tionghoa, Lin Zirong. Memangnya kenapa kalau aku meledakkannya? Lin Zirong mendengus dingin.